Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Masih baik-baik aja kan? Nah, di sini perkenalkan nama saya Akbar Fadlurrahman Yusuf dari Teknik Lingkungan 2020. Nah, sebelum kita ke materi hari ini, kalian tahu nggak sih itu waktu dan gimana sih cara kita menanyakan waktu dalam bahasa Inggris? Kalau udah tahu, silahkan simak ya video ini cari tahu lagi. Dan kalau belum tahu, yuk kita belajar bareng-bareng. Langsung aja kita ke materi hari ini. Nah, materi hari ini adalah telling time, atau dalam bahasa Indonesia berarti mengatakan waktu. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini ada 4, yaitu 1. Cara menanyakan waktu, 2. Cara mengatakan atau menuliskan waktu, yang ketiga pengenalan AM dan PM, dan yang keempat adalah latihan soal. Yuk langsung aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah cara menanyakan waktu. Gimana sih cara menanyakan waktu? Apakah ada aturan khusus untuk menanyakan waktu? Sebenarnya dalam bahasa Inggris tidak ada aturan baku untuk menanyakan waktu. Kita bisa menggunakan banyak sekali cara atau kalimat untuk menanyakan waktu. Seperti yang pertama, what time is it? Atau mungkin what is the time? Mungkin bisa juga dengan do you know what is the time? Atau mungkin jika kita menanyakan ke orang yang lebih tua atau kita ingin lebih sopan ke penanya, kita bisa menggunakan excuse me, have you got the time please? Atau mungkin sorry, could you tell me the time please? Begitu. Jadi untuk menanyakan waktu dengan lebih sopan, kita bisa memberikan please di belakangnya. Gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, untuk materi yang pertama adalah cara menyebutkan waktu. Untuk bisa memahami materi ini, kita biasanya dikenalkan dulu nih sama ada 4 istilah khusus yang digunakan dalam cara mengatakan waktu. Yang pertama adalah a clock, yang kedua adalah past atau to, yang ketiga adalah a quarter, dan yang terakhir a half. Untuk a clock itu biasanya digunakan untuk jam tepat atau saat jarum panjang pas di angka 12. Kalau pas itu artinya lebih, kalau to itu artinya kurang. A quarter itu artinya adalah 15 menit atau seperempat jam. Kalau a half itu artinya 30 menit atau setengah jam. Untuk contohnya, kalau a clock itu contohnya adalah it is 7 o'clock, atau ini adalah jam 7 tepat, atau jam pukul 7 tepat. Atau contoh lain, it is 9 o'clock, itu jam 9 tepat. Untuk contoh pas atau lebih itu biasanya itu ada it is 10 past 9, atau dalam bahasa Indonesia jam 9 lebih 10 menit. Kalau untuk to itu artinya kurang. Untuk contohnya itu ada it is 10 to 9, atau jam 9 kurang 10. Untuk istilah selanjutnya adalah a quarter. A quarter itu artinya 15 menit. Untuk contohnya adalah it is a quarter past 11, atau dalam bahasa Indonesia berarti ini jam 11 lebih 15. Atau kita juga bisa mengganti pas menjadi to, jadinya it is a quarter to 5, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah jam 5 kurang 15. Lalu selanjutnya adalah a half, yang artinya adalah 30 menit atau setengah jam. Contohnya adalah it is a half past 12, atau jam 12 lebih 30 menit atau jam setengah 1. Kita juga bisa mengganti pas menjadi to di istilah a half ini, seperti it is a half to 3, atau jam 2.30, atau jam 3 kurang 30, atau setengah 3. Nah, untuk rumusnya sendiri biasanya kita menggunakan seperti ini. Untuk a clock itu biasanya it is plus jam atau waktu yang kita tuju plus o'clock.
Untuk pas itu biasanya it is ditambah menit, ditambah pas, ditambah jam yang kita maksud. Terus untuk to biasanya kita menggunakan it is ditambah menit, ditambah to, ditambah jam yang kita maksud. Lalu di a quarter atau a half ini rumusnya sama. Biasanya kita memakai it is plus a quarter atau a half plus to atau pas plus jam yang kita maksud. Untuk pembagiannya sendiri, kapan sih kita menggunakan pas atau kapan sih kita menggunakan to? Biasanya kita bagi jam itu menjadi dua bagian, yaitu jam kanan dan di kiri. Untuk jam dari angka 12 hingga angka 6 itu biasanya kita menggunakan pas. Sedangkan sebaliknya, kalau dari angka 6 menuju ke angka 12 kita menggunakan to. Jadi misalnya jam 5 lebih 10 menit. Kalau lebih 10 menit kan jarum panjang di angka 2. Nah, jadi kita pakainya pas. Jadi nanti it is menitnya dulu 10, it is 10, pas 5 itu. Sebaliknya kalau misal kita mau jam 5 kurang 10, maka jarum panjang kan akan ada di angka 10, maka kita menggunakan to. Jadinya it is 10 to 5 gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pengenalan AM dan PM. Apa sih AM dan PM itu? Nah, di dalam bahasa Inggris atau di dalam dunia ini kita membagi cara penulisan waktu itu menjadi dua, yaitu dengan 24 jam atau dengan 12 jam. Kalau 24 jam itu kan dari jam 1 hingga jam 12 itu semua diwakili oleh satu saja. Tetapi kalau 12 jam itu kan berarti kita mengalami dua kali. Misal jam 1 itu ada jam 1 pagi dan jam 1 siang. Jam 3 itu ada jam 3 pagi dan jam 3 sore. Atau jam 7 itu ada jam 7 pagi dan jam 7 malam. Nah, supaya nggak bingung mana yang jam 7 pagi, mana yang jam 7 malam, kita menggunakan format AM dan PM. AM itu biasanya kita gunakan ketika pagi hingga siang atau pada pukul 00.00 hingga pukul 11.59. Sedangkan PM kita gunakan dari sore hingga malam, yaitu pada pukul 12.00 hingga 23.59. Gitu teman-teman. Jadi jangan keliru lagi ya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir kita. Supaya kita bisa lebih paham lagi, kita coba deh kita latihan soal. Saya beri waktu 15 detik ya untuk per soal. Oke, lanjut yang kedua. Oke, yang ketiga ini. Oke, soal keempat. Nah, ini dia soal terakhir. Oke, selesai. Gimana tadi soal-soalnya? Mudah kan? Nah, itu juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya mudah, asalkan kita mau belajar dan terus melatih keterampilan kita. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak, mulai dari cara menanyakan waktu, lalu cara mengatakan waktu atau menuliskan waktu, hingga ke bagian AM dan PM. Saya harap dengan video kali ini kita bisa menjadi lebih paham dan lebih mengerti lagi cara mengatakan waktu dalam bahasa Inggris. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.